Shalom. Ya, di luar dingin ya. Di sini kita mau mengalami api yang daripada Tuhan. Amin. Kita di sini hangat, semangat, membara. Amin. Iya. Setuju? Hari ini saya akan lanjutkan khotbah tema kita mulai daripada tanggal 4 Januari sampai hari ini. Temanya apa? Tema utama kita. Coba kiri kanan tema tahun ini lo bilang. Jangan ini lo bilang. Kasih tahu ayatnya. Halo? Yang tahu ayatnya silakan angkat tangan. Angkat tangan. Waduh, Rut. Berat nih Rut. Oh berat ngangkatnya. Ya, saya mau katakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu butuh perubahan, amin. Kalau tahun-tahun ini tidak senang mendengarkan perubahan, agak susah duduk di sini. Karena tahun ini selalu perubahan pikiran, perubahan tindakan, itu yang disampaikan. Saya akan ulang sedikit bagaimana kita untuk mengalami perubahan. Hari ini temannya luar biasa, mengubah pikiran, mengubah tindakan. Tindakan itu adalah buah dari pikiran. Tetapi bagaimana supaya pikiran kita ini benar? Pikiran itu beda dengan otak. Halo? Jangan pernah tersinggung kalau dibilang kamu tidak punya otak. Itu yang tidak benar. Semua kita ini punya otak. Betul? Jadi kalau kamu dasar gak punya otak, gak usah tersinggung. Tapi kebanyakan orang, kamu dasar gak punya otak sih. Gitu. Tersinggung dia. Gak mungkin manusia tidak punya otak. Gak usah diperiksa. Pasti punya. Hanya otak itu beda dengan pikiran. Kalau dibilang tidak punya pikiran, kamu pikirannya ngaco, nah itu mungkin kita harus berubah. Tapi kalau dibilang kamu otaknya ngaco, tenang aja. Tenang. Selagi kita berjalannya seperti ini, otaknya nggak ngaco. Karena otak itu bisa dilihat. Ada peredaran darah di sana. Tapi pikiran, saya mau deteksi pikiran kamu, tidak bisa. Tapi sekarang ini saya mau sampaikan, mengubah pikiran, mengubah tindakan. Bagaimana supaya pikiran kita ini bisa berubah? Itu harus kita alami, 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Prinsip ini harus benar. Pulang harus dihafal dari sini. Pertama, untuk kita bisa mengubah pikiran kita, haruslah diawali dengan pertobatan. Apa? Bertobat itu apa? Itu berbalik 180 derajat. Yang tadinya ke utara, sekarang ke selatan. Itu bertobat namanya. Dan jangan sampai salah. Bertobat ini bukan hanya sekali, tapi pertobatan itu harus terus-menerus sepanjang hidup kita. Amin. Udah bertobat dia tahun berapa? 70, sekarang belum tentu. Setuju? Jadi kalau mau berubah, bertobatlah. Dan pertobatan itu harus terus-menerus tiap hari, hari lepas hari. Karena setiap hari kita akan menghadapi masalah dan tantangan kehidupan yang berbeda-beda. Itu yang normalnya. Dan yang kedua, itu harus benar-benar mengalami Yesus dalam hidupnya. Terima Yesus dalam hidupmu. Itu baru bisa berubah. Orang dia bertobat tapi terima iblis dalam hidupnya. Gimana sih? Ceritanya gimana ini? Enggak ada ayatnya. Tapi dia udah bertobat,
luar biasa. Dan Yesus senantiasa tinggal di dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga ini jangan lupa, yaitu dia mengalami baptisan. Artinya apa? Yang lama itu benar-benar sudah dikuburkan. Amin. Jangan yang lama itu digantung di pintu. Tapi yang lama itu benar-benar dikuburkan. Yang membuat masalah karena yang lama itu masih di kantong. Amin. Itu sehingga ketika ada, mungkin pernah mendengar seperti ini. Dia udah lama Kristen. Udah lama ini. Tetapi ketika ada muncul permasalahan, dia bisa bilang begini loh. Lu gak tahu ya, gue orang Batak ini. Lu gak tahu, gue kalau tempel kiri, supaya seimbang tempel kanan lagi. Itu namanya terima Yesus tapi tidak mengalami baptisan itu. Yang lama itu benar-benar sudah di apa? Yang kencang dikit. Di apa? Yang kencang dikit lagi. Dikubur, yang baru dipakai. Masalahnya adalah yang lama tidak dikubur, yang baru dipakai. Yang lama dipakai dicampur dengan yang baru. Itu kebanyakan. Yang lama kantong kiri, yang baru kantong kanan. Saya mau tanya, yang air bersih dicampur dengan air kotor, masih mau minum enggak? Walaupun yang bersihnya setengah liter, yang kotornya 10, ya mungkin sedikit aja, masih mau minum enggak? Itu yang membuat kehidupan kekristenan ngaco. Karena yang lama dicampur dengan yang baru. Pastikan yang lama udah dikubur. Aku sekarang pakai yang baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Supaya orang jangan, ini gimana sih? Katanya udah lahir baru, terima Yesus dalam hidupnya. Tapi omongan masih seperti itu. Kelakuan masih seperti itu. Itu artinya yang lama dicampur dengan yang baru. Siapa yang mau campur kain kotor dengan kain bersih? Ini supaya bersih semua. Campur kain kotor sama kain bersih. Hasilnya kain kotor semua. Jadinya. Ya yang begitu kan? Air pakaian kotor dicampur dengan pakaian bersih? Diapain itu? Dipisah kan? Dipisah. Dan hati-hati, ketika kotor campur bersih bukan cuma bau. Kecoa datang. Jangan-jangan tikus datang dengan segala jurusnya. Oh, dia udah mengalami baptisan air yang lama sudah berlalu, tapi dia butuh tenaga untuk melakukan amanat agung. Betul nggak? Dia butuh tenaga. Itu harus dipastikan. Dia butuh mengalami yang satu lagi. Baptisan Roh Kudus ini. Inilah tenaga kita, inilah kuasa kita, inilah power kita untuk kita bisa menghadapi kehidupan yang buruk hari-hari ini. Alamilah itu. Mari kita alami paket ini, 4 hal ini. Kita harus benar-benar memastikan bahwa aku sedang berjalan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Selalu kita akan kalah. Kadang menang, kadang kalah. Kan gak bagus seperti itu. Makanya dikatakan ubah pikiranmu. Ubah ini untuk kita bisa mengalami perubahan tindakan yang konsisten. Bagaimana supaya kita bisa mengalami perubahan yang konsisten? Itu nanti di akhir daripada khotbah saya mau katakan. Saya mau sampaikan. Untuk kita bagaimana kita, supaya tindakan kita itu konsisten, itu nanti akan saya sampaikan. Tapi yang 4 hal ini harus benar-benar kita alami untuk kita bisa mengubah pikiran kita ini. Kalau tidak, nanti akan kita bingung.
Katanya udah begini, lahir baru, udah cukup lama sekali. Tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Selalu kembali kepada kehidupan yang lama. Ya iyalah, orang kamu masih gantung kehidupan lamanya. Taruh di dalam lemari, taruh di petikes. Tapi Tuhan bilang, kuburkan. Artinya lupakan manusia lama itu. Pakailah manusia baru, pikiran baru dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Nih, saya belum buka ayat. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti bisa dibaca di dalam PowerPoint saya. Tapi PowerPoint ini akan bisa dimengerti oleh orang yang hadir, yang mendengarkan khotbahnya. Kalau nggak dengarin khotbahnya nggak akan bisa. Ini apa artinya? Sama seperti ini. Saya kirim surat kepada Pak Rudi. Dibaca oleh Ibu Wiwi. Berat ngertinya. Berat. Karena saya kan surat itu kepada Pak Rudi dari Mangatas. Ini abang kirim surat nih. Dia udah pasti tahu. Menyambung pembicaraan kita yang kemarin. Nah kalau itu jatuh ke Bu Wiwi gimana? Ngerti gak? Enggak ngerti. Nah untuk bisa mengerti surat itu harus memposisikan diri seperti, Kak Rudi apa sih? Seperti ini kok, surat ini kok seperti ini? Oh iya kemarin kan saya bicara dengan Bang Mangatas, begini, maka begini. Nah demikianlah surat-surat ini. Alkitab ditulis kepada jemaat di Korintus, kan begitu kan? Untuk kita bisa paham, pahamilah. Apa sih yang, kok bisa surat ini jatuh ke Korintus? Kok surat ini jatuh ke sana? Ada apa sih di jemaat Korintus itu? Kan harus begitu bacanya. Kalau misalnya saya bilang, ya karena misalnya dengan Pak Maranatha saya bilang, gimana ngopi di hari Selasa? Dia ngerti. Ya kalau misalnya di klien dekat, apa sih ngajak ngopi melulu dia ngomong, bukan ngopi maksudnya. Bukan minum kopi, bukan. Pertemuan tanggal hari Selasa itu maksudnya. Ini ngopi melulu nih Bang Mangatas. Kan begitu kan? Kalau orang lain baca, ya. Kalau orang lain baca pasti begitu, ngopi melulu ini Bang Mangatas. Tapi dalam kami, bahasa kami, kita begitu. Saya lanjut ke tema kita, jangan sampai kapan masuk temanya. Mengubah pikiran. Coba masuk tema itu slide yang pertama. Harapannya bisa. Yang kedua. Ikutin ya saudara ya. Pikiran yang berbeda antara saya dengan Bapak atau Ibu di sini. Yang dilihat sama, yang didengar sama, yang dialami sama, semua sama. Semuanya sama. Coba nanti diskusi di luar 5 menit. Kan semua sama mendengarkan, betul nggak? Tanya bagaimana reaksi, respon, penilaian, itu pasti berbeda. Karena apa? Pikirannya berbeda. Jadi semua kita ini memiliki pikiran yang berbeda. Hanya walaupun pikiran kita ini berbeda, mari kita kenakan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kenakanlah pikiran Kristus itu supaya benar. Memang berbeda. Tetapi saya sedang mengenakan pikiran Kristus. Memang reaksi berbeda, respon berbeda, penilaian berbeda. Nah coba ini di slide berikutnya. Kita di mana di sini? Di 1, 2, 3, 4. Nomor 1 itu artinya apa? Pikiran duniawi, tindakan Kristus. Ada nggak orang seperti itu? Duniawi tapi sepertinya waduh baik-baik amat gitu ya. Yang nomor 3, pikiran duniawi tindakannya, nah ini pasti, betul nggak? Nggak usah, ini mau nggak usah bingung, ini pasti nih. Terus yang kedua, pikiran Kristus, tindakan Kristus. Nah ini yang kita belajar hari ini. Bagaimana supaya kita bergeser ke kuadran yang kedua ini. Pikiran Kristus, tindakan
Kristus. Jangan malah pikiran Kristus tindakan duniawi. Hah? Coba nanti pulang dari, diomongin lah. Jangan bilang saya lihat, jangan saya lihat pikiranmu, jangan. Saya lihat dari tindakanmu. Di tindakannya. Kamu saya tahu sudah lahir baru, udah mengenakan pikiran Kristus. Tetapi tindakan kamu masih duniawi. Tidak usah tersinggung. Langsung dibuat di sini. Under construction, gitu kira-kira. Masih dalam perbaiki, konstruksi lah. Masih dalam proses ini kawan. Jadi kita sedang diproses untuk memiliki pikiran Kristus dan melakukan tindakan kita seperti tindakan Kristus ini. Amin Bapak Ibu. Sudah hampir selesai khotbah saya. Nah bagaimana kita untuk bisa mengharmoniskan pikiran ini dengan tindakan kita? Itu yang masalah. Tadi fondasinya, awalnya memiliki pikiran Kristus itu sudah 4 yang tadi. Apa? Yang tadi? Apa? Pertobatan, yang kedua, ini harus benar-benar dilatih ini. Iya jangan. Ini harus dilatih. Kalau tidak nanti akan bolak-balik. Swing, kata Pak Rudi. Kadang sini, kadang ke sini. Yang parahnya pikirannya diganti menjadi pikiran duniawi. Tapi berharap tindakannya tindakan Kristus. Itu bahaya. Waduh. Kita harus harmoniskan pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini peringatan. Ini serius. Kenapa Paulus harus mengatakan seperti ini? Karena di Roma itu pada saat itu kekristenan benar-benar dia katanya Kristen, tetapi kelakuannya luar biasa. Buruknya. Dan juga tantangan yang mereka hadapi itu begitu besarnya dari Kaisar Roma pada saat itu. Maka Paulus bilang seperti ini. Walaupun kamu menghadapi tantangan yang besar dengan teknologi yang luar biasa di Roma pada saat itu. Ini hanya bisa dimenangkan dengan cara seperti ini. Kamu akan bisa bertahan, kamu akan bisa menang, dan kamu bisa mengakhiri kehidupan yang benar dengan cara ini. Tidak ada cara lain. Itulah kenapa ini ada. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu serupa dengan kebiasaan-kebiasaan Roma pada saat itu. Jangan kamu menghendaki, menginginkan kehidupan yang Roma tawarkan pada saat itu. Walaupun itu kota metropolis pada saat itu. Kota yang sudah maju, fashion luar biasa. Itu jangan kamu menyerupai mereka. Caranya bagaimana? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran inilah yang ingin Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Alkitab bukan membuat kita pinter, tapi Alkitab membuat kita bijaksana dan punya hikmat oleh karena pengenalan akan Tuhan. Hanya mereka yang bijaksana, yang punya hikmat, yang mengenal Tuhanlah yang bisa memenangkan pertandingan rohani, pertandingan kehidupan di hari-hari ini. Gak ada cara yang lain.
Alkitab membuat kita mengenal Tuhan untuk hidup kita bijaksana dan punya hikmah. Dan berbahagialah kalau kita memiliki teman, sahabat, dan segala macam orang-orang bijaksana dan punya hikmah. Seorang raja untuk membedakan ini anak siapa, pada saat itu dua wanita datang kepadanya. Ini anak siapa? Ada bilang bunuh aja, bunuh aja. Hikmat dari Tuhan bisa menyelesaikan itu semua. Bukan kepintaran, bukan dibaca dulu buku ini dan segala macam, track record, cari bidan segala macam. Tapi hikmat daripada Tuhan menyelesaikannya dengan tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Alamilah perubahan pikiran itu. Dan perubahan pikiran itu hanya bisa ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Paulus, Tuhan tidak mengubah tindakannya, tapi Tuhan mengubah cara berpikir dia, sehingga tindakannya langsung berubah 180 derajat. Pikirannya diubah, bagaimana Tuhan mengubahnya? Tindakannya berubah. Kita sering bermasalah dengan tindakan, tetapi kita tidak mengerucut kepada pikirannya. Pikiran, tindakan itu beda. Pikiran, kacau pikirannya, itu akan membuat dia tidak peka terhadap firman Tuhan. Itu masalahnya cuma di dia. Masalahnya cuma di saya. Kalau pikiran saya ngacau, masalahnya cuma di saya. Wah, saya nggak enak pikiran Bang Mangadas begitu. Dari mana kamu tahu pikirannya? Saya bisa baca terawang. Dari mana? Tambah kacau lagi. Betul nggak? Pikiran itu hanya di sini. Dan itu membuat saya, kalau pikirannya kacau, membuat saya tidak peka kepada suara Roh Kudus, membuat saya tidak peka kepada firman Tuhan. Ya, tetapi kalau udah tindakan ini membuat hati Tuhan tersinggung. Kok kenapa kamu bertindak seperti itu? Bukan tindakannya yang dirubah, ubah cara berpikirmu. Dan hati-hati kalau udah tindakan, membuat hati Tuhan, membuat Tuhan tersinggung, betul nggak? Dan yang lebih parah lagi, membuat teman tersinggung atau terberkati. Kalau pikiran kita salah, itu masih dalam pikiran kita aja yang masih susah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau udah tindakan kita salah, membuat, artinya tindakan kata-kata, reaksi, respon kita udah salah, itu membuat seisi rumah bisa berantakan. Ya, teman-teman bisa tersinggung, bisa kepahitan. Dan bisa juga untuk teman-teman itu bisa, ya, kalau udah urusan jemaat bisa keluar dari jemaat. Tindakannya salah. Tindakan kita salah. Dan ya kalau cuma dia sendiri sih keluar, udah masalah kalau dia keluar. Tapi kalau dia bawa gerombolannya, kan lebih parah lagi. Makanya pikiran kita ini harus kita jaga. Harus mengalami perubahan. Terima Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan nanti bisa dibaca di rumah. Saya dengan cepat saja. Bagaimana? Ayat ini menjelaskan waspada. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Waspada, sikap waspada, peringatan. Ini peringatan kepada jemaat di Roma pada saat itu. Karena apa? Akan mengecewakan, akan menuju kehancuran, akan kebinasaan. Engkau tidak akan bisa bertahan dengan cara berpikir dunia itu. Untuk kamu bisa terus hidup. Dan kamu berkenan di hadapan, tidak mungkin.
Waspadalah. Ya, nanti yang kedua, kalau kita udah waspada, ya, ini harus agak konsentrasi yang di sana juga ya, supaya Kolose ini berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kita harus melatih pikiran ini, melatih proses pikiran ini untuk mencari perkara yang di atas. Kita melihat kenyataan, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui kejadian ini? Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Memang kenyataan seperti ini. Tetapi saya harus mencari apa yang Tuhan mau dengan kenyataan ini. Kenyataan itu bukanlah kebenaran, tapi kebenaran itu akan mengubah semua, akan dinyatakan. Jangan, karena udah faktanya begini nih. Jangan langsung, ini udah benar-benar hidup saya seperti ini. Tidak. Tuhan mau apa dengan yang terjadi ini. Yang kedua, waspada. Sikap itu harus ada. Identifikasi. Periksa pola pikiran kita. Apakah benar ini? Selidiki. Jangan sampai kompromi dengan apa? Dengan dunia ini. Belajarlah. Kemarin waktu doa pagi self-talk. Ya, baru dia. Nanti kalau belajar self-talk silahkan. Itu kita harus benar-benar selidiki, tenangkan. Apakah pikiran kita ini sudah benar sesuai harmonis dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, tindakan kita akan aneh-aneh. Yang ketiga, nah ini nanti dibaca. Pembaharuan pikiran, kita udah tahu aneh-aneh. Ada hawa nafsu, ada kesombongan, ada kenajisan, dan macam-macam di sana. Nah sekarang, oleh karena kekuatan Tuhan, itu singkirkan. Alami pembaharuan, udah tahu bahwa kita ini suka pemarah, suka bohong, suka nipu, suka apa lagi dan segala macam. Ya, suka pornografi, suka medsos yang tidak jelas, ya. Sumbunya panjang, pendek, dan segala macam, gitu kan? Ya kita lah yang tahu sumbu kita, panjang atau pendek. Betul nggak? Coba lihat kiri kanan. Sumbunya kira-kira panjang atau pendek. Dan yang lebih parah, jangan-jangan nggak punya sumbu. Saya harus lap keringat saya sedikit. Ya ubahlah pikirannya, amin. Sudah tahu, kita yang tahu. Nanti kalau orang lain ngomong sama kita, kita tersinggung. Pulang dari sini, periksalah, berubah, amin. Berubahlah. Selaraskan, caranya selaraskan, apa? Tundukkan, harmoniskan pikiran kita dengan kehendak Allah. Oleh kuasa firman Tuhan, hidup dalam doa dan bimbingan Roh Kudus. Yang keempat, harmonis dengan Tuhan. Nah, kalau ini udah saya harus agak rendah ngomong seperti ini. Kita itu harus dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah inilah, ayo self-talk, artinya renungkan ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Amin. Memang gak ada, tetapi kami mengenakan pikiran Kristus. Dan pikiran ini sekali lagi akan nyata dalam tindakan kita. Karena tidak mungkin orang tidak bertindak. Dan tindakan dia itu lahir dari pola pemikiran dia. Yang dipikirkan apa, yang dijawab apa. Contoh saya bilang, ibu kota dari Amerika Serikat. Apa? Itu biasanya para murid kan mikir. Betul Bu, Guru? Dia akan mikir Amerika Serikat di benua Asia, di benua Eropa, atau di benua Australia. Kira-kira begitu kan?
Nah dia kan berpikir ini, ya udah Indonesia, Jakarta aja. Nah karena pikirannya Jakarta maka ditulis Jakarta, itu pikiran dia. Pikiran yang dinyatakan dalam tindakannya dia. Kalau misalnya dia benar menangkapnya, Amerika Serikat ibu kota apa? Hah? Apa? Woi. Aduh, ini jangan-jangan cuma pakai mobilnya aja ini, Bang Andi, Om Andi ini. Bu Guru. Ya. Washington. Betul enggak? Iya, tetapi kalau masuk terus kepada saya, Amerika Serikat ibu kotanya New Delhi kan salah pikiran itu, betul enggak? Indonesia ibu kotanya Medan, ini kan salah jadinya. Tangkaplah informasi yang benar Bu Ami. Supaya ketika ditanya jawabnya benar, tindakannya benar. Oh saya nggak tahu informasi, makanya belajar, betul nggak? Belajar. Supaya lebih cepat. Cepatin tuh. Nah kita harus identifikasi bagaimana pola kita, bagaimana cara berpikir kita saat ini. Udah betul Bang. Tapi kan orang lain lihat cara pikir kita melalui tindakan kita, betul nggak? Cara berpikir kita orang lihat melalui apa? Tindakan. Atur tujuan yang jelas dan positif lah. Ya ini menjadi lebih positif kalau kita mengalami self-talk ini. Miliki pikiran yang harmonis dengan firman Tuhan. Ini caranya. Bagaimana tadi 4 cara di awal apa tadi? 4 tahapan itu bertobat, terus? Halo? Yang sini, apa? Ya? Bertobat terus, apalagi di sini nomor 1 bertobat, nanti nomor 3 di sana ya. Bertobat terus di sini? Apa? Apa? Nomor 3 itu. Nomor 1 apa tadi? Bertobat. Nomor 2? Terima Yesus sebagai Tuhan, dan nomor 3 dibaptis, artinya menguburkan yang lama dan bangkit dengan hidup yang baru. Nomor 4, nah untuk kita bisa terus menerus bisa hidup dalam 4 yang tadi, itu harus kita lanjutkan dengan yang ini. Yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang self-talk itu, yaitu berpikir kita akan terus diubah karena kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setiap hari kita merenungkannya. Saya tidak akan bisa percaya, walaupun kita udah bertobat, tapi kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, tindakannya akan tetap ngaco. Tetap. Ngomongannya kan tetap. Karena apa? Dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mau merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan apa? Yang kencang. Dan apa? Dan ku lakukan. Kalau kita mau harmonis dengan firman Tuhan, renungkan itu dan lakukan, dan intimlah dengan Tuhan di dalam doa. Tidak mungkin orang bisa ngerti firman Tuhan tanpa dia punya keintiman dengan Tuhan, hidup dalam doa. Jadi ini 4 lagi ayat yang dihafal nih. Jadi keluar dari sini ada 4 pertama dan 4 dan intinya dan mulailah bersaksi dalam kehidupannya dan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Inilah yang membuat kita konsisten, pikirannya diubah dan tindakannya akan terus berubah.
Tidak Senin, Kemis begini, Jumat, Sabtu begini, Rabu, Selasa, Rabu begini, dan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 di GSP. Bukan seperti itu. Tetapi hidup kita benar-benar selaras, harmonis dengan firman Tuhan di mana saja, dalam kondisi apapun, dalam menghadapi permasalahan apapun, orang itu harus melihat bahwa hidup kita benar-benar harmonis dengan firman Tuhan. Reaksi dan tindakan kita harus benar dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang dinamakan berubah di bulan ini. Bahwa kita harus tunjukkan perubahan itu. Slide yang terakhir. Mengubah pola pikir secara terus-menerus, ya, harus terus-menerus. Jangan cuman sekali, ya. Harus terus-menerus oleh firman Tuhan, oleh doa, oleh kesaksian, dan juga oleh kehidupan bersama-sama dengan saudara seiman. Itu mengubah tindakan kita, itu ada terus-menerus ya, secara permanen. Kalau kita terus-menerus hidup dengan firman Tuhan, kita lakukan yang 4 tadi, maka tindakan kita itu akan berubah benar, tidak naik turun, tidak swing kiri kanan, tetapi orang melihat tindakannya benar. Tindakannya benar. Pikiran Kristus itu nyata dalam apa? Perilaku kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Dinyatakanlah di rumah, dinyatakan di tempat bekerja, dinyatakan di tempat komunitas, di kafe juga, nyatakanlah pikiran Kristus itu. Orang akan melihat. Masih ada slide terakhir enggak? Yang terakhir masih ada enggak di situ? Iya. Jadi, kalau kita mau mengalami tindakan kita secara permanen berubah, alamilah pikiran Kristus ini terus menerus. Amin Bapak Ibu. Supaya kita jangan aneh-aneh tindakannya. Kadang marah-marah, kadang senyum-senyum, kadang ini. Tergantung tanggal, tergantung proyek, tergantung macam-macam. Tergantung, ya itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita itu nyata dalam tindakan kita. Kenapa orang misalnya diem aja gitu kan? Datang, diem aja. Ya memang dia udah punya dari rumah itu untuk diem terus. Kan bisa saja gitu, saya datang terus duduk di sini, diem aja gitu kan. Jangankan menegur. Protes dia. Jangankan menegur, apa? Ditegur pun gak dijawab. Dan itu jangan disalahin dia. Tenang, pikirannya mungkin harus berubah. Pikirannya harus berubah. Mari kita ubah pikiran kita. Dia gak tegur, saya negur. Betul gak? Dia tidak ulur tangan, saya ulur tangan hari ini. Betul gak? Serius, mau gak? Iya, harus begitu kita. Dia enggak WA saya akan WA. Walaupun tumben WA. Nah, kan kalau kita, ya kan kok ada orang begitu. Jangan, tenang saja. Kita WA, apa kabar ini? Kok tumben? Iya kan bisa, enggak apa-apa. Tapi kita harus biasakanlah seperti itu. Ini bilang, saya baru mengalami perubahan pikiran ini. Saya mau praktek pikiran Kristus hari ini. Saya akan tegur, saya akan sapa, saya akan lepaskan tangan saya. Tangannya begini. Saya akan lepaskan tangan saya, siap untuk menyapa, siap untuk menyambut, siap untuk berteman kepada siapa. Siap untuk meneguhkan satu sama lain. Tetapi alamilah pikiran Kristus itu akan mengubah tindakan kita. Mereka akan mengalami renungan kita melalui tindakan kita. Mereka akan mengalami kecintaan kita kepada Tuhan melalui tindakan kita.
buahnya akan mereka alami. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu ada kasih, sukacita dan segala macam itu akan mereka alami melalui pikiran Kristus dalam hidup kita. Siap mau berubah dalam tindakannya? Alamilah perubahan dalam pikiran kita. Miliki itu. Pulang dari tempat ini. Sebelum pulang dari tempat ini. Jangan udah pulang nanti. Sebelum pulang, kita harus buat komitmen. Aku mau berubah. Tuhan. Aku mau mengalami pikiran Kristus itu. Silakan.